Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para bini sepuh, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita selalu bersyukur datang ngarsanipun Gusti Allah atas anugerah lan kenikmatan ingkang selalu dipun paringaken dhateng kita sedaya sehingga ngantos injang niki kita tasih dipun paringi sehat lan kiat saged jamaah teng Masjid Al Hidayah. Lan hadirin kita syukuri juga setelah kita sholat niki saged nerusaken ngaos. Sebab sedaya menungso niki lho, niki enggak ada kebutuhan. Ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau jasmani kita itu perlu asupan-asupan makanan. Bagaimana kalau kita tidak makan sehari atau bahkan 2 hari atau 3 hari gak mangan, saestu kita ndak berdaya. Atau bahkan kita menjadi sakit itu loh ya. Itu jasmani kita, rohani itu juga sama, butuh asupan-asupan makanan. Harus kita penuhi kebutuhan rohani kita. Makanya terus Syekh Al-Imam Fath Al-Musili beliau matur, alaisal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bagaimana kalau ada orang yang sakit ya, kemudian dia tidak diberi obat, tidak diobati, tidak diberi makan, tidak diberi minum ya. Tidak diikhtiarkan bagaimana caranya supaya sembuh. Ya dia akan mati. Qalu, para jamaahnya itu mengatakan bala, nggih. Qala, beliau matur kadzalikal qalbu. Begitu juga hati. Idza muni al hikmah wal ilmu fi thalathati ayyam yamut. Begitu juga hati. Ketika hati itu tidak diberi asupan makanan dan minuman dan tidak diberi hikmah dan ilmu dalam 3 hari saja, yamut. Hati itu akan menjadi mati. Hati itu akan menjadi keras. Jadi harus proporsional, artinya jasmani kita penuhi dengan kebutuhan jasmani dan rohani kita juga begitu, sehingga kita ini sehat jasmani rohani. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bahasan tentang riba ini insyaallah yang terakhir. Tambihun ai hadza tambihun, utawi iki ku ana peringatan. Innar riba, sak temene riba itu iku haramun, haram ijma'an. Hale ijma' para ulama. Jadi semua para ulama itu sepakat, tidak ada yang nulayani, tidak ada yang berbeda. Semua sepakat bahwa riba itu adalah haram. Wahuwa, bahkan riba itu iku minal kabairi, termasuk dosa gede, termasuk salah satu di antara dosa besar.
bukan hanya haram tok, tapi bahkan riba itu masuk dalam kategori dosa besar al-muhlikah yang merusak, bisa merusak agama, bisa merusak keimanan. Itu riba karena termasuk kategori dosa besar yang tidak sama dengan dosa-dosa yang lain yang itu bisa hilang dengan wudhu, dengan sholat, dengan istighfar. Tapi riba ini tidak bisa karena termasuk kategori dosa yang besar yang merusak. Wa kaffara lan dadi kufur sapa mustahilluhu wong sing ngalalno. Bahkan kalau ada orang yang membolehkan, oh gak apa-apa iku. Oh iku wis zamane. Oh iku wis gak iso dihindari, gak apa-apa dalam kondisi seperti ini. Loh, kalau ada orang yang membolehkan, menghalalkan itu kufur ya, telah keluar dari Islam. Rek ono wong lakoni tapi tetap ngerasa rek iku haram, rek iku dilarang, ya tetap muslim, tetap mukmin. Ndak ada dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya, itu ndak ada. Walaupun dosane gede nih loh, tetap mukmin. Karena dia telah mengakui kalau itu adalah termasuk larangan, termasuk dosa. Tapi ketika ada orang yang mentolerir, membolehkan ya, menghalalkan ya, karena mungkin dalam kondisi tertentu situasinya mungkin di zaman yang mungkin seperti ini sehingga itu diperbolehkan ya, ini malah menyebabkan orang yang membolehkan itu telah keluar dari Islam. Wa'lam lan weruwa sapa sira annahu sak temene kelakuan innama yajri sak temene terjadi berjalan apa riba iku fi naqdin ing dalam perhiasan. Jadi terjadinya riba ini dalam segala usaha itu bisa masuk dalam kategori riba, termasuk dalam hal perhiasan ini. Wa ma kusidalan wa malan barang kusida kang dimaksudno bertujuan li ta'min untuk makanan ya. Jadi termasuk usaha apa yang itu bisa digunakan, dibuat tujuan untuk konsumtif, untuk makan itu. Fa inna bai'a ribawiyin mongko sak temene dodol tinuku sing riba bijin sihi kelawan sak jenis, kelawan sepadan, kelawan sak macem iku surito disyaratkan mumathilatun disyaratkan harus sama. Jadi di dalam jual beli ya, yang benar syaratnya itu harus sama. Kalau perhiasan itu ditukar 1 gram ya sama-sama 1 gram kalau itu sejenis. Termasuk makanan yang jenisnya itu super, itu ya harus ditukar dengan yang ukurannya sama. Rek 1 kilo ya podo 1 kilo nih. Jadi harus sama. Ketika itu tidak sama padahal bendanya sejenis, ini sudah termasuk kategori bai'a ribawiyin. Jadi jual beli yang riba. Boleh dalam jual beli itu ukurannya tidak sama. Kalau memang barangnya itu tidak sejenis, kualitasnya itu beda. Ada beras yang bagus dengan beras yang standarnya itu sedang atau jelek. Ya jelas beda. Siapa yang mau kalau ditukarkan dengan ukuran yang sama. Yang 1 kilo, yang bagus, kemudian ditukar dengan yang ukuran jelek itu 2 kilo. Ya tidak apa-apa kalau memang kedua-duanya itu sama-sama antarodin, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Kenapa tidak sama ukurannya? Karena kualitasnya beda. Tapi kalau kualitasnya sama harus mumatsalah, harus
sama ukurannya, takarannya harus sama. Kalau orang-orang dulu itu ada, sebelum ada jual beli itu barter ya, tukar menukar barang, itu enggak apa-apa dan syaratnya itu harus antarodin, sama-sama ridho, tidak ada yang dirugikan. Ya jelas ukurannya beda karena bendanya itu tidak sejenis. Beras ditukar dengan pisang ya, atau ditukar dengan kedelai ya. Sama-sama membutuhkan dan sama-sama memerlukan. Sehingga ukurannya itu juga tidak sama. Karena bendanya itu tidak sejenis. Tapi kalau sejenis, ketika ukurannya itu tidak sama, ya ini termasuk kategori ribawiyin, jadi jual beli yang riba. Jadi termasuk bisa terjadi dalam perhiasan atau dalam hal apapun ya, yang itu tidak sejenis, maka boleh tidak sama ukurannya. Tetapi ketika sejenis harus sama. Wahululun lan kenceng harus dibayar kontan, dibayar tunai ya. Itu termasuk syaratnya ketika itu jual beli yang benar itu ya, yang tidak termasuk kategori riba. Tetapi ketika sudah akadnya jual beli tapi tidak dibayar ya, atau mungkin bayarnya itu diangsur dan sebelumnya tidak ada perjanjian, itu ya tidak boleh. Jadi harus disepakati dulu sebelumnya pembayarannya itu kontan atau mungkin dicicil beberapa kali. Jadi harus disepakati dulu. Kalau enggak ya termasuk kategori riba. Wa taqabudun lan ada serah terima. Qabla tafarruqi sadurunge pisah. Jadi harus, jadi ada serah terima ketika terjadi akad jual beli, ada serah terima sebelum keduanya itu berpisah. Kalau tidak seperti itu ya termasuk salah dan termasuk masuk dalam kategori riba. Au bi ghairi jinsihi atau tidak sejenis ya. Tidak sejenis itu barangnya beda ya. Ya jelas ini ukurannya tidak sama. Kalau ada orang yang punya jagung, ya nasi jagung ditukar dengan beras, ya jelas ukurannya tidak sama. Wattakhidha illatan dan sama keduanya itu illatnya, alasannya itu sama. Syuritul akhirani, maka disyaratkan yang akhir dua itu hululin wa taqabud, harus tunai dan ada serah terima. Wa qala Abul Qasim bin Abdul Warraq, saya melihat Abul Qasim, Syekh Abul Qasim bin Abdul Warraq niki cerita, ra'aitu ningali sapa ingsun Abdullah bin Abi Aufa. Saya melihat Abdullah bin Abi Aufa fi suqis Siyarafati, di pasar Siyarafah. Akhirnya Syekh Abdullah bin Abi Aufa ini berkata, ya ma'syarus Siyarafah, hei penghuni pedagang-pedagang di pasar Siyarafah, absyiru, saya memberikan kabar. Saya memberikan kabar gembira. Qalu, orang-orang pasar itu mengatakan, bisyirkillah, bisyruka, basyaraka Allah bil jannah. Semoga Allah menyenangkan kamu dengan surga. Bima tubasyiruna ya Aba Muhammad, dengan apa engkau memberikan kabar gembira kepada kami wahai Abu Muhammad? Qala, dia berkata, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis Siyarafah maring penghuni pasar Siyarafah, absyiru, saya memberikan kabar binar, kelawan neraka. Saya sampaikan kepada kalian semua berita tentang
neraka, ancaman tentang neraka. Wa fi qardhi syai'in, lan ing dalem hutang sesuatu bisyarti jarrin, dengan syarat bisyarti jarri naf'in, kelawan syarat adanya manfaat lil muqarridhi maring wong sing ngutangi. Fahadha lan utawi iki huwa utawi hadza iku al masyhur, yang terkenal, yang sudah masyhur, yang sudah biasa al-an ing dalem saiki bainan nas ing dalem antarane menungso. Waqi'un katsiron, kelawan kejadian yang banyak sekali. Ini kata beliau, ini zaman beliau ratusan tahun yang lalu itu beliau sudah mengatakan seperti itu. Bahkan ya, jadi beliau sudah mengingatkan kepada penduduk pasar, pada orang-orang yang jual beli di pasar, berita atau yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang ancaman neraka. Jadi berita tentang ya kerusakan, ancaman neraka, ketidakselamatan seseorang dalam hutang piutang, yang di dalam hutang piutang itu ada kemanfaatan yang dimiliki atau yang diterima oleh orang yang menghutangkan. Jenenge wong utang itu kadang-kadang memang ingin supaya orang yang dihutangi senang, atau supaya dihutangi. Kemudian ada sesuatu yang diberikan karena hutang itu ya, kepada orang yang menghutangi, dan itu sudah terkenal. Ketika seseorang hutang sekian, kemudian dikei bingkisan jajan atau diberi sesuatu, atau mungkin mungkin dalam bentuk pelayanan, barangnya digawakno. Karena hutang tadi itu ada untuk keinginannya itu ingin menyenangkan kepada orang yang menghutangi, dan itu sudah terjadi, sudah banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena hutang tadi itu orang yang menghutangi itu memanfaatkan, menerima manfaat dari orang yang dihutangi itu. Bisa dalam bentuk jaminan atau apa itu ya. Dan itu terjadi banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Seperti orang yang mungkin hutang sekian juta, kemudian sepeda motornya diberikan itu ya untuk digunakan. Ini kan manfaat yang diperoleh, yang diterima oleh orang yang menghutangi karena hutang tadi. Atau mungkin seperti diberi sesuatu. Jadi atau mungkin pemberian seperti pakaian atau apapun bentuknya yang diberikan karena akad hutang tadi itu, ini tidak boleh. Jadi tidak ada seperti itu. Ketika menghutangi ya cukup menghutangi, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada orang yang dihutangi kepada yang menghutangi, tidak ada kemanfaatan yang diperoleh karena akad hutang tadi itu. Jadi jarru naf'in lil muqridhi, dan itu tidak boleh. Jadi ancaman dari Nabi ketika seseorang yang dihutangi itu memberikan sesuatu yang itu bisa dinikmati, yang tidak termasuk nyaur utangi, bukan, tapi yang lain, supaya apa yang akadnya itu lancar, supaya orangnya itu mungkin senang, sehingga temponya itu mungkin agak dipermudah atau ada toleransi masalah waktu dan lain sebagainya. Yang jelas pemberian dari yang dihutangi itu kepada yang menghutangi, dan itu tidak boleh. Rasulullah itu mengancam itu.
Jadi Rasulullah abasyiru binnar. Jadi Rasulullah mengancam orang yang mengadakan akad hutang piutang dengan syarat ada manfaat yang diperoleh dari orang yang menghutangi itu. Jadi mereka itu diancam oleh Nabi dengan neraka, dengan siksa neraka. Dan itu masyhur. Di kalangan masyarakat sudah masyhur, sudah banyak orang-orang yang melakukan seperti itu dulu. Apalagi sekarang ya. Coba kalau ada orang yang menghutangi, yang hutang itu tidak memberikan sesuatu, ya mungkin dianggap sulit untuk mendapatkan hutang. Jadi itu sudah banyak waqi'un katsira. Jadi kejadian yang banyak sekali, bahkan sudah biasa terjadi di masyarakat seperti itu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada tatkala ngutangi sapa ahadukum salah siji sira kabeh akhahu ing dulure ing kancane qardhon ing utang fa ahda mongko paring ngekei hadiah ilaihi maring ahad tobokon ing sak nampan panganan fala yuqbal mongko ojo diterima. Ketika ada orang menghutangi orang lain, kemudian karena orang yang dihutangi itu memberi sebingkisan ya makanan, entah itu apa yang diberikan, yang jelas dia memberi itu karena hutang yang telah diterima tadi itu ya. Jadi fala yuqbal, maka ojo diterima pemberiannya itu, jangan diterima karena itu termasuk lebih dari yang dihutangkan tadi itu, tidak ada kaitannya dengan hutang yang diberikan. Au hamalahu utawa nggawakno barange wong sing ngutangi itu ala dabbatin ing atase kendaraane fala yarkabuha mongko ojo gelem. Jadi wong sing diutangi itu kebetulan punya kendaraan, punya alat transportasi, punya sepeda, punya mobil, terus mari ngono barangnya digawakno atau orang ini diajak untuk naik ya, maka jangan diterima, jangan mau. Subhanallah, seperti itu yang disampaikan oleh Nabi. Artinya jangan sampai karena akad hutang piutang tadi kemudian ada sesuatu yang dinikmati, diberikan oleh orang yang dihutangi kepada yang menghutangi, apapun bentuknya jangan, karena itu kaitannya dengan akad hutang piutang. Illa ayyakuna kejaba yen to ana apa kejadian itu iku jaro terjadi bainahu antarane wong sing ngutangi wa bainahu lan wong sing diutangi qabla dzalik ing dalam sadurunge iku, kecuali kata Nabi kalau apa yang dilakukan oleh orang ini sudah biasa sebelumnya, terjadi sebelumnya. Sadurunge ngutangi biyen iki lho wis biasa aku dikei pemberian, aku biasa ditumpakno nak kendaraane, aku wis biasa diberi sesuatu. Lah ketika aku ngutangi kebiasaan ini berlaku terus, berjalan terus, itu enggak apa-apa karena sebelumnya sudah terjadi. Tapi kalau itu hanya terjadi setelah hutang itu diterima, ya, kemudian dia itu baik memberi sesuatu, memberi diajak dibawakan barangnya atau mungkin bentuk-bentuk yang lain sebagai pemberian itu karena setelah hutang tadi, jangan diterima. Itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi karena itu termasuk ribawiyin ya, termasuk unsur-unsur riba ya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis ini disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Jadi Nabi sendiri itu mengingatkan kepada orang-orang yang orang-orang yang berusaha, orang-orang yang jual beli di pasar, jangan sampai pemberian-pemberian yang seperti itu yang kaitannya dengan hutang piutang ya, karena sudah dihutangi kemudian ada pemberian-pemberian yang diberikan, jangan diterima karena itu kaitannya dengan hutang yang diberikan tadi. Boleh kalau itu memang sudah biasa diberikan sebelum adanya akad hutang piutang, itu wis biasa
dia memberi seperti itu kepada orangnya, maka itu tidak ada kaitannya dengan hutang gitu loh ya, dengan hutang yang diberikan karena sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Tapi kalau kejadiannya itu setelah hutang itu diberikan, sudah diterima oleh yang dihutangi, kemudian ada bentuk pemberian-pemberian apapun juga ya, dan termasuk ada manfaat yang diterima, baik membawakan barangnya atau mungkin mijeti atau mungkin apa ya, yang itu terjadi setelah terjadinya akad hutang piutang tadi, maka jangan diterima. Kata Nabi seperti itu. Hadirin sekarang ini banyak kan ya, karena untuk mendapatkan hutang itu loh ya, dia hutang, kemudian sepeda motornya ditaruh di situ. Padahal ini bukan menyewakan, bukan cuma ditaruh saja, bisa dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi ya. Sebelum hutangnya itu dibayar, barangnya ini tidak diambil. Ini kan sama dengan memanfaatkan ya sesuatu, menerima fasilitas dari orang yang dihutangi ini ya, karena sebab hutang tadi. Coba kalau umpama tidak hutang ya, dia tidak dipinjemi, apa mungkin sepeda itu diberikan? Apa mungkin barangnya itu diberikan untuk dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi? Kecuali kalau akadnya itu sewa, itu beda, akadnya beda, bukan jual beli ya, bukan hutang piutang tapi sewa. Kalau sewa kan barangnya diberikan, tapi kan tidak untuk dimanfaatkan sebagai jaminan. Ya hanya untuk disimpan ya selama hutangnya belum diselesaikan dibayar, barangnya ini tidak boleh diambil, tapi kan tidak dimanfaatkan. Lah ini hutang ini menaruh sesuatu ya, karena supaya didapat pinjaman tadi itu loh, sampai diberikan sesuatu itu dan itu dimanfaatkan. Ini termasuk kategori bai'a ribawiyin, jadi termasuk kategori usaha yang masuk dalam kategori riba. Wahaka wahukialan diceritakan, ada satu cerita annahu sak temene kelakuan kana ono li Abi Hanifah, kedue Imam Abu Hanifah ala Yahudiyin ing atase wong Yahudi apa malun arto kathirun kang akeh, qardhon hale dadi utang, wa akhadha yauman masyian ala tini jidaril Yahudi. Jadi Imam Abu Hanifah ini pernah menghutangi seorang Yahudi. Kemudian dalam satu riwayat itu Imam Abu Hanifah ini lewat di tanah ya di sebelah rumahnya yang itu ada tanahnya orang Yahudi dan dia itu ada naungan itu loh ya, ketika ada pohon sehingga agak dingin ya. Nasiyan dainahu alaihi, karena beliau lupa atas hutang yang telah diberikan oleh Imam Abu Hanifah itu kepada orang Yahudi ini. Falamma tadzakkarahu, ketika beliau ingat, abra'a an jami'i dzalikal mal, dia membebaskan semua hutang yang telah diberikan kepada orang Yahudi ini. Hadron min ayyakuna dzalika riba, sebab beliau takut jangan-jangan yang telah dilakukan tadi itu termasuk riba. Masya Allah, niki Imam Hanafi ya, yang sebegitu hati-hatinya. Karena beliau telah memberikan hutang kepada orang Yahudi yang ada di samping rumahnya ya. Kemudian beliau suatu ketika lupa kalau dia telah menghutangi ini ya. Karena memang tidak berpikir itu. Kemudian lewat dan menikmati fasilitas yang dimiliki oleh orang Yahudi ini. Ketika telah lewat itu beliau ingat, ya Allah saya kan menghutangi orang Yahudi ini. Kenapa saya lewat di sini memanfaatkan fasilitas orang Yahudi ini. Ketika beliau ingat, langsung abra'a, beliau membebaskan hutang yang telah diberikan kepada orang Yahudi ini. Karena khawatir jangan-jangan yang telah saya lakukan tadi itu masuk dalam kategori riba karena memanfaatkan lahan ya orang Yahudi yang di samping rumahnya ini loh ya. Karena lewat tadi karena dia berteduh dari karena ada yang dingin gitu ya, dan beliau langsung setelah ingat itu akan hutang yang diberikan,
Beliau takut karena telah menikmati fasilitas dari orang Yahudi ini, takut kalau itu masuk dalam kategori riba. Akhirnya sudah hutang-hutang yang saya berikan bebas. Sudah dibebaskan semua, dihalalkan oleh beliau. Jadi seperti ini ya, keikhtiatan, kehati-hatian Imam Hanafi ya terhadap perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori riba. Takut sekali. Sekecil apapun kemanfaatan yang diterima kalau itu ada kaitannya dengan hutang piutang, beliau takut kalau ini termasuk kategori riba karena memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh orang yang dihutangi tadi itu. Jadi sangat saking hati-hatinya sampai seperti itu. Kalau kita ya lewat doa lo ya, itu kan sama sekali tidak merasa kalau itu termasuk fasilitas, sehingga tidak mungkin karena kita lewat seperti itu saja kemudian utangnya dibebasno. Terus hadirin, inilah ya penjelasan terakhir yang berkaitan dengan riba yang sekarang ini Masya Allah ya sudah sangat merata, sudah sedemikian kompleks ya. Jadi hal-hal yang termasuk riba itu sedemikian merata. Karena itu ya tetap kita jangan sampai, kita harus ketika seperti itu kita harus merasakan kalau itu dilarang, kalau itu diharamkan. Jangan sampai karena sudah biasa tadi itu kemudian kita akhirnya mengatakan gak apa-apa saiki wis koyo ngono, modele wis koyo ngono. Jangan sampai seperti itu, sehingga itu termasuk kategori mustahil. Jadi orang yang menghalalkan, membolehkan. Jadi kalau di dalam agama termasuk orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, itu termasuk perbuatan yang menyebabkan kufur. Dia telah keluar dari Islam ketika menganggap itu tidak apa-apa. Sama dengan aurat itu loh ya, kita ketika berjalan melihat salah satu bagian dari orang wanita itu kan termasuk aurat itu ya, termasuk diharamkan untuk dilihat ya. Ya kita harus merasa kalau itu dosa, sehingga kita merasa itu dosa itu akan menyebabkan ampunan Allah. Kita harus merasa kalau itu dilarang. Jangan sampai karena saking biasa nih bendino wis koyo ngono ya, ketika keluar rumah kita sudah seperti itu, sehingga kita menganggap oh itu gak apa-apa wis koyo ngene, zaman wis koyo ngene. Loh, ketika kita mengatakan gak apa-apa itu, ini kan menghalalkan sesuatu yang haram, dan itu dosanya lebih besar dari dosa yang kita lakukan itu. Bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kufur, keluar dari Islam karena menghalalkan, membolehkan tadi itu ya. Sehingga hadirin sekali lagi dalam kondisi seperti ini jangan sampai kita menganggap itu sudah biasa, itu wis lumrah, itu wis gak popo dilakoni karena kondisinya sudah seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus merasa kalau itu adalah termasuk salah, termasuk larangan, termasuk kalau umpama tidak benar itu termasuk dalam kategori riba, sehingga Allah nanti yang akan menentukan. Karena Gusti Allah kayak rahmat ya, dengan rahmatnya itu kalau memang kondisinya kita tidak bisa menghindar ya, barangkali dengan kita merasa bahwa itu larangan, ampunan Allah itu akan diberikan kepada kita. Hadirin mungkin ini, dan untuk materi berikutnya yang kita bahas adalah al-ikhtikar. Al-ikhtikar itu menyimpan barang ya, untuk supaya nanti harganya itu lebih mahal itu ya. Itu namanya al-ikhtikar di dalam fikih ya. Itu saja pengajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dalam usaha, dalam bekerja, dalam perbuatan sehari-hari, sehingga kita tidak masuk dalam kategori hal-hal yang dilarang.